Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di minggu pagi ini, kita bersama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan kita. Kita angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dasar raja, nyanyi bagi dasar raja. Selamanya, oh, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacita ku kan menari, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dasar raja, nyanyi bagi dasar raja. Dan sukacita ku kan menari, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dasar raja, nyanyi bagi dasar raja. Dan sukacitaku kan menari, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dasar raja, nyanyi bagi dasar raja, nyanyi bagi dasar raja. Selamanya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan perkataan-Mu. Terima
kasih. Kita sama-sama sembah Dia. Tuhan, Engkau kudus, kami datang menyembah, kami datang menyembah. Oh Yesus, segala puji dan segala hormat, segala puji segala hormat, segala puji, segala hormat, kami bawa ke tahta-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap pujian kami, segenap penyembahan kami. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu ku sembahkan, ku tinggikan namamu Tuhan, dan layak dipuji. Ku sembah, ku tinggikan. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Speak, Lord, for I am listening. Speak, Lord, for I am listening. Speak, Lord. Biar kita mengambil waktu kita sejenak berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar.
perkataanmu. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya berdoa Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita hati seperti tanah subur untuk menerima firman dan belajar dan mengubah hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan belajar tentang konsistensi. Konsisten itu adalah kunci untuk membuat kita berhasil, kunci menentukan apakah kita itu akan jadi seorang loser atau seorang winner, seorang pemenang, seorang champion. Konsisten. Semua orang bisa memulai sesuatu. Semua orang bisa starting. Oh, saya mau kerja, saya mau bisnis, saya mau diet, saya mau berjuang, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu, saya mau begini, saya mau begitu. Semua orang bisa, gampang. Memulai sesuatu itu gampang, Bapak Ibu. Nggak susah. Tapi yang susah, masalahnya, yang menentukan kualitas kita itu bukan how we starting something, tapi how we consist on it. Bagaimana kita terus bertahan, terus melakukan sesuatu sampai kelar, sampai selesai. Bukan sekadar mulai. Ada banyak orang mulai, oh dia mulai kerja, mulai bisnis. Di tengah jalan begitu ada kendala, begitu ada masalah, bubar, tutup. Oh, kenapa bisnisnya tutup? Sepi. Oh, kenapa bisnis tutup? Nggak nutup. Dan segala macamnya. Kalau kita mau tanya, siapa sih Bapak Ibu orang bisnis yang nggak pernah sepi? Siapa? Nggak ada. Siapa orang bisnis, kerja, dagang yang selalu nutup, selalu break even point paling jelek? Tapi terus yang lainnya untung terus. Nggak ada. Semua orang mengalaminya. Itu bagian dari masalah, bagian dari pergumulan, bagian dari hidup, bagian dari perjuangan. Memulainya gampang. Tapi how we consist on it, bagaimana kita konsisten di dalamnya, kita terus mengerjakannya, terus, sampai kelar, sampai selesai, itu nilai yang sejati, itu value sejati. Dan konsistensi inilah yang menentukan apakah kita akan menjadi seorang juara atau seorang yang kalah. Apakah kita akan berhasil atau tidak dalam hidup ini, ditentukan dari konsistensi ini. Kalau Anda punya suami atau pacar, mau menikah, lalu ada orang ngomong, wah jangan menikah dengan dia nggak punya apa-apa. Jangan keburu ngambil keputusan Bapak Ibu. Kenapa? Kemarin saya baru layani satu pasang yang mau menikah. Lalu mereka juga sama. Ini si istri ngomong, yang calon istri ngomong, saya kepingin menikah dengan dia, saya cinta dia. Tapi orang tuaku pesan, jangan dengan dia, hati-hati, pikir ulang. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Bagaimana kamu akan hidup? Saya bilang begini, semua orang ini kalau normal ya, kalau wajar ya, average 20 tahun lah, kira-kira 25 tahun lah anggap. Baru lulus kuliah. Semua orang baru lulus kuliah, baru selesai studi, baru selesai pendidikan. Jangan expect, jangan berharap tiba-tiba punya pabrik, punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Nggak mungkin itu. Jadi kalau dia nggak punya apa-apa, wajar. Ya, kenapa ya? Baru kelar. Gimana? Kecuali dia dapat warisan orang tuanya. Kecuali dia disupport orang tuanya. Dan toh itu juga bukan duit dia juga nggak kaya. Yang kaya kan orang tuanya berarti. Tapi yang menentukan bukan value nilai uang harta yang dia miliki. Bukan. Yang menentukan adalah berapa konsistennya dia dalam hidup ini. Itu akan menentukan masa depan kita hari ini. Dia boleh nggak punya apa-apa hari ini. Dia boleh nggak ada pegang apapun hari ini, nggak punya harta apapun hari ini. Tapi kalau dia orang konsisten, percayalah, cepat atau lambat, hanya masalah waktu ini. Dia pasti berhasil suatu hari. Kenapa? Karena konsistensi adalah kunci dari kehidupan. Coba perhatikan dia. Paulus menulis suatu hari. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dia berkata ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini terkenal. Biasanya dipakai untuk pemakaman, untuk kedukaan dan segala macamnya. Tapi hari ini saya pengen kita melihat bukan sekedar, oh aku udah selesai, bukan. Tapi ada satu pesan yang sangat indah di dalam ayat ini. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya, saya bacakan terjemahannya ya. Dalam Good News Translation, dia berkata begini, I have done my best in the race. Perhatikan kata-katanya.
I have done, bukan cuma done, my best in the race. Dalam pertandingan. I have run the full distance. Aku lari di jarak yang full, yang penuh, complete. And I have kept the faith. Perhatikan baik-baik. I have done my best in the race. I finish my race. And I run the full distance. Aku lari di jarak yang full. Paulus menulis, I run the race and I finish the race. Bapak Ibu, kenapa Paulus tidak sekedar bilang, aku sudah mulai suatu pertandingan? Enggak loh. Kalau ayat itu berhenti di sana, semua arti ini akan berbeda. Kalau sekedar, I join the race, I run the race. Enggak, Bapak Ibu. Dikasih lanjutan, and I finish the race. Aku menyelesaikannya with my best. Kita harus belajar satu konsep. Secara alkitabiah, Tuhan juga ngajar. If you start something, finish it. Habiskanlah, selesaikanlah. Run the full distance. Habiskan. Enak tidak? Dan saya mengerti kenapa. Kalau kita kadang suka bingung ya. Pertandingan macam apa yang ditulis oleh Paulus? Kalau kita bicara, kita baca bahasa aslinya, terjemahan Yunani aslinya, atau kita baca terjemahan bahasa Inggris yang tepat, kita akan mulai mengerti. Seringkali Paulus itu memang menggambarkan hidup ini, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang atlet, seorang olahragawan. Seorang petani, seorang tentara, dan segala macamnya. Dan kasus ini dia menggambarkan dirinya kesekian kalinya ini sebagai seorang olahragawan. Olahragawan apa? Pelari. Kenapa? Karena dia bicara distance. Dia pernah menggambarkan diri sebagai seorang petinju. Aku bukan seorang petinju yang memukul sembarangan. Tapi kasus ini dia menggambarkan diri sebagai seorang pelari. I run the full distance. Aku lari, aku menyelesaikan full jarak yang penuh, komplit. Kalau Anda pernah ikut, Bapak Ibu, maraton misalnya, Anda akan tahu, sekali Anda mulai, Anda berangkat dari garis start, dan Anda tidak selesai, you got nothing. Anda nggak dapat apa-apa. But if you finish the race, kalau Anda selesaikan maraton Anda, you got medal. Anda dapat medali. Mau urutan keberapapun, tetap dapat. Kalau juara 1, juara 2, juara 3, memang dapatnya lebih gede lagi. Ada medalinya beda. Ada reward yang lain. Tapi seandainya pun Anda finish di urutan ke-100, ke-1000 sekalipun, Anda tetap akan dapat medali sebagai the finisher. Kenapa? Karena untuk menyelesaikannya saja, tidak sembarangan orang mampu. Tidak semua orang bisa. Suatu hari, saya ikut maraton ceritanya. Sama anak saya satu, yang gede. Perempuan. Kami ikut maraton, karena dia kepingin kan. Dia lihat, wah ada lomba lari. Aku mau ikut. Waktu itu umur dia sekitar 4-5 tahun. Kurang lebih. Dia pengen ikut. Dia ajak saya, ayo kita daftar. Kita lomba lari. You and me. Oke. Saya pikir ini satu momentum, satu kesempatan. Saya bisa main dengan dia. Saya bisa create memories with her. Ya sudahlah. Saya ikut, saya berangkat, daftarlah kita berdua. Lalu, excited. Dia pakai sepatu baru, pakai baju olahraga. Wah, excited. Pagi-pagi berangkatlah kita berdua ke tempat lomba. Kita registrasi, berdiri di garis start. Wah, dia happy. Dia bilang, let's run so fast so we can be the winner. Up to you. Ini kita lari, waktu itu kita memang mini maraton, nggak terlalu gede, karena anak kecil kan. Cuman sekitar 1,5 kilo lah kurang lebih. Tapi ada waktunya. Kalau mau jadi juara harus berapa lama dan segala macamnya. Atau jadi yang pertama. Singkat cerita, kami mulai lari Bapak Ibu. Baru lari, namanya anak kecil, dia nggak tahu. Dia pikir lari ini 1,5 kilo pendek. Dia kan nggak tahu seberapa. Begitu dijalanin, baru berapa langkah, kecapean. Lalu mulai netes air mata. Nangis, karena lelah, capek. Lalu dia bilang, I want to stop. Saya mau berhenti. Saya bilang, nggak bisa. You already start the race. You must finish it. Dia bilang, nggak bisa, kakiku sakit. Aku mau lari, gendong aku. Nope. Saya nggak akan gendong kamu. Dan I will not let you down. I will not let you stop. Finish the race. Run. Dia nangis, Bapak. Dia nangis, dia pukul tangan saya. Dia gemes sekali, dia marah. Kenapa kamu jahat? Aku sakit, aku capek, aku lelah, aku mau berhenti. Saya bilang, no. Run. Keep running. Keep running. Tetap lari, tetap lari, tetap lari.
Saya dorong dia pelan-pelan, ayo lari. Dia tanya, sampai kapan aku harus lari? Until the finish line. Di mana itu? Nggak kelihatan, masih jauh. Lari. Saya bilang sama dia, I will run with you. No matter how long it takes. Nggak peduli berapa lama itu diperlukan. Saya akan lari sama kamu. Orang lain sudah mulai nyalip. Dia ngomong, tapi kita ketinggalan, kita kalah. No. We are not a loser. We will finish this race. Kita akan selesaikan. Singkat cerita, lari terus, lari, jalan, berhenti, mau jatuh, ngesot, marah, nangis, pukul-pukulan di tengah jalan. Tapi toh, kita tetap lari. Sampailah di garis finish. Kita bukan juara pertama, pasti itu. Kita bahkan bukan juara yang ke-20, ke-50, bukan. Kita nggak tahu keberapa. Tapi kita finish race. Dan waktu dia sampai di garis finish, mukanya udah jangan ditanya Bapak Ibu. Udah air mata, belepotan, ingus semua, ngiler, semua jadi satu. Nggak karuan. Tapi waktu dia masuk finish line, dia dapat medali, disambut sama panitia, dikalungi sebuah medali, semuanya berubah. Wajahnya berubah. Ingusnya tidak lagi, semuanya jadi indah. Smile, tersenyum lebar, happy. Kenapa? Karena dia finish. Dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. No matter what, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Life can knock you down, my friend. Hidup bisa membuat kita jatuh. Hidup bisa membuat kita terluka. Hidup bisa membuat kita kecewa. Hidup bisa membuat kita merana. Membuat kita sakit. Yes. But we have to keep going. Kita harus terus jalan. Terus jalan. Jangan berhenti. Don't stop. No matter what. Don't stop. Finish it. We have start. Kita sudah mulai. Selesaikanlah. Run the full distance. And done your race with your best. Hari ini, konsisten. Jangan berhenti. Kalau Anda berpikir untuk berhenti dari sesuatu yang kau mulai, stop. Keep going. Lanjutkan. Kita akan belajar ya, suatu ketika. Kita akan belajar hari ini. Dalam hidup ini, Tuhan akan berikan, dan ini pasti terjadi, 4 perkara dalam hidup kita. Saya akan baca satu firman dulu ya buat kita ya. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 14. Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-16-nya. Ini kisah yang terkenal, saya percaya Anda pasti pernah tahu kisah ini. Tentang orang Israel bersungut-sungut begitu rupa. Mereka baru keluar dari Mesir. Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Lalu mereka marah-marah bersungut-sungut. Kami di Mesir bisa makan daging. Kami sekarang di sini mau ngapain? Kau mau bunuh kita? Yang dibingungi makanan. Sudah keluar dari perbudakan, dapat freedom, yang dipusingi makanan. Tapi ya, itulah manusia. Kadang kita ini nggak karuan memang. Dia pusing makanan, dan Tuhan dengar. Ya sudah, kau mau makan, ku kasih kau makan. Di tengah padang gurun, Bapak Ibu. Dikasih daging puyuh dan roti. Hebat, mana? Ini kisahnya. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Di tengah pergumulan versinya orang Israel ya, ya makanan ya. Bagi beberapa orang makanan itu bukan masalah. Makan itu bukan pergumulan, bukan sesuatu yang susah untuk ditahan. Nah, makan yang nggak apa-apa, makan seadanya yang nggak apa-apa. Bagi beberapa orang. Tapi bagi orang yang lain, nggak ada makanan itu kayak kiamat rasanya. So, I'm not here to judge. Yang mana Anda terserah. Tapi ini kan hanya sebuah kisah, sebuah contoh, ilustrasi. Bagi kita mungkin makanan itu masalah yang berat. Bagi kita mungkin orang masalah yang berat. Kita perlu orang. Kita perlu harus ada orang di samping kita yang kita bisa cerita, yang kita bisa sentuh dan segala macamnya. Mungkin bagi kita uang yang jadi masalah yang paling besar. Mungkin bagi kita pengakuan. Whatever is it. Apapun itu terserahlah. Tapi saya pengen kita ngerti baik-baik. Semua orang akan punya problem dalam hidupnya. Akan punya masalah dalam hidupnya. Dan ini, perhatikan baik-baik. There's always opportunity. Selalu akan ada kesempatan yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Di tengah orang Israel bersungut-sungut, kami nggak punya makanan, kami nggak punya roti, kami nggak punya daging. Terus gimana dong? Tuhan berinisiatif. Oke, aku dengar sungut-sungutmu, aku dengar keluh kesahmu,
akan kujawab keinginanmu supaya aku tahu apakah engkau akan turut pada perintahku atau tidak. Apakah kau mendengar perintahku atau tidak. Dikasihlah mana ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan, perhatikan kata-kata ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak akan pernah ada mana terjadi buat mereka. So, clear. Satu perkara ini kita harus jelas dulu. Ini adalah perbuatan ajaib dari pihak Tuhan. Bukan dari pihak orang lain, bukan kebetulan belaka, bukan. Ini satu kejadian yang murni dari pihak Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dikasihlah mana? Turun dari langit. Ada kesempatan dalam setiap perkara kita. Ada kesempatan dalam setiap pergumulan kita. Ada kesempatan yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Ada kesempatan. Masalahnya, kita ini kadang sadar apa tidak. Ada sebuah kisah ilustrasi terkenal yang saya sering dengar dari kecil. Saya rasa Anda juga pasti pernah dengar kisah ini. Ada seorang pendeta ceritanya. Terjebak banjir. Banjir sudah setinggi rumah, dia naik di genteng. Udah mau kelelep rumahnya. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong aku. Datanglah satu kapal, datang lewat rumah dia dan berkata, Pak Pendeta, ayo ikut saya. Saya punya kapal, masih ada tempat buat kamu. Dia bilang, no. Saya sudah minta tolong sama Tuhan, dia akan tolong saya. Kamu jalan aja. Jalanlah kapal itu. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya. Gak lama datanglah helikopter. Pilot berkata, Pendeta, ikut aku. Ada ruang kosong masih di sini. Pendeta bilang, enggak, aku udah minta tolong sama Tuhan. Kamu lewat saja. Gak lama matilah si pendeta kelelep. Tenggelam Bapak Ibu. Nyampe di surga dia tanya, Tuhan kenapa kau nggak tolong aku? Kenapa aku udah doa? Lalu Tuhan bilang, kukirim kau perahu, kukirim kau helikopter. Kamu yang nggak ngerti-ngerti. Kamu yang kebangetan. Ini yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita. Tuhan kasih kesempatan, bukan cuma satu, bukan cuma dua, beribu-ribu kesempatan dalam hidup ini, tapi kadang kita nggak sadar-sadar. Kita nggak ngerti kalau itu kesempatan yang dari Tuhan, karena aku maunya, ini loh. Si pendeta ini mungkin maunya tiba-tiba langit terbelah, ada tangan gede banget dari langit, terus ambil dia. Mana mungkin terjadi? Kita karena kepingin butuh duit, kita berdoa, Tuhan aku butuh uang. Begitu orang tawari kerjaan, bukan ini yang aku mau ada orang yang datang kasih uang. Mana mungkin terjadi? So, kadang kita kehilangan kesempatan karena kita nggak sadar kalau itu kesempatan dari Tuhan. Hari ini, pekalah, humble, duduk di kaki Tuhan, rendahkan dirimu, tanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Kesempatan apa yang kau beri buat aku Tuhan? Kalau kita bisa mengerti, kita ambil kesempatan itu, hidup kita berubah Bapak Ibu. Kesempatan pasti dikasih, pasti. Tapi kesempatan selalu datang dengan syarat. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 21. Keluaran pasal 16 ayat 21. Dan setiap pagi mereka memungutnya. Setiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah roti itu. Cair Bapak Ibu. Perhatikan kata pertama. Setiap pagi. Jadi syarat untuk kita mengerti dan mendapatkan kesempatan setiap pagi. Harus tiap pagi. Nggak bisa kita sekedar, ya sudah nanti kalau ada waktu. No. Tuhan kasih rule. Ku kasih kau roti. Oke, kau butuh, kau mau? Oke, ku kasih. Tapi dengan syarat. Setiap pagi harus kau ambil. Kalau sampai matahari panas, habis loh. Hilang loh. So, problemnya adalah kalau orang Israel males, nggak makan loh. Telat bangun, nggak makan. Sibuk dengan aktivitas yang lain. Oh sorry, aku lagi masak, aku lagi ngomong anak, aku lagi begini. Nggak makan. Nggak peduli apapun alasanmu, kau nggak keluar hari pagi itu, nggak makan hari ini. Disiplin. Kita ini punya penyakit. 1001 alasan. Makanya saya paling nggak suka nanya sama orang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Percuma. Bikin emosi lama-lama. Ditanya kenapa, alasannya banyak. Dan manusia memang paling pintar bikin alasan. Tapi perhatian nih, tidak peduli seberapa hebat dan seberapa bagusnya, seberapa indahnya alasanmu, seberapa masuk akalnya alasanmu, seberapa banyaknya alasanmu, tidak akan pernah merubah hidupmu. Jadi kita ini sebenarnya mau koleksi alasan,
Atau kita pengen hidup kita berubah? Kita berkata, aku pusing hidup seperti ini, nggak punya uang. Ditanya, kenapa? Oh, aku nggak sekolah, aku nggak punya modal, aku nggak punya koneksi, aku nggak punya kesempatan, aku nggak punya keahlian. Anda bisa kumpulkan 1001 macam alasan, dan semuanya akan jadi alasan yang sangat bagus untuk menjustify, membenarkan kenapa hidup Anda kekurangan. But at the end, faktanya, Anda tetap kekurangan. If you happy with that, keep going. Tapi kalau saya kepingin. Hari saya kekurangan. Oke. Gimana caranya supaya saya tidak lagi kurang? Apakah saya punya alat? Punya pasti. Tapi kan yang dicari bukan ini. Apakah saya punya kesempatan untuk berubah? Saya mungkin tidak punya modal, yes. Tapi apakah nggak ada kesempatan yang lain? Masalah hidup ini nggak punya skill apapun. Satu aja saya nggak punya. Kalau nggak punya skill, apa nggak punya tools? Tangan, kaki. Masa nggak bisa dipakai buat kerja? Kaki aja buat nganter barang. Apa nggak bisa dapat income? Bisa. Stop making excuses. Mulai keluar. Dan perhatian ini. Kesempatan itu selalu datang. Perhatikan ya. Bukan tanpa sebab. Tuhan menyamarkan berkat mana itu di pagi hari. Dia nggak siapin mana. Waktu kau senggang, keluarlah. Ada di depan pintu. Tuhan nggak bilang, kalau sempat, kalau lagi kosong, lagi nganggur, lagi santuy, keluar. Di depan pintu sudah tersedia mana. Enggak. Pagi. Dan waktu Alkitab menulis pagi, percayalah, itu pagi-pagi benar. Matahari pasti belum terbit. Nggak ada embun keluar, itu jam 8 pagi nggak ada. Embun itu mesti adanya jam 4, jam 5. Jadi waktu dibilang setiap pagi, still dark, my friend. Masih gelap. Karena Alkitab menulis, ketika embun itu telah menguap. Jadi ada embunnya, Mas Yan. Jadi kita perlu ngerti, setiap pagi itu berarti pagi sekali. Hari ini, kenapa kita sadar begini ya? Kenapa Alkitab menulis, setiap pagi suruh keluar, ada berkat yang tersembunyi. Lalu di Alkitab yang lain, Amsal menulis, orang yang malas, yang suka tidur, yang sedikit-sedikit melipat tangan dan tidur, kemalangan dan kemiskinan akan datang menimpa dia. Kenapa? Karena inilah penyakit dari zaman dulu. Penyakit orang ya begini. Kok telat? Ketiduran. Kok nggak masuk sekolah? Ketiduran. Les, kalau kita ini bayi, umur 2-3 tahun masih gemuk montok, terus suka tidur, lucu. Tapi kalau umurmu 20, 30, 40, suka tidur terus, pemalas, nggak lucu itu. Berubah. Berkat Tuhan nggak disiapin siang-siang habis lunch, sore-sore santai sambil ngopi cantik. Enggak. Pagi-pagi benar. Bangun setiap hari. Cari Tuhan. Yang kedua, perhatikan. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Perhatikan. Ketika matahari panas, cair itu. Jadi dari pagi, saat embun ada, rotinya ada. Sampai matahari panas, hilanglah itu. Ada lifespan, opportunity, kesempatan itu punya masa hidup, tenggang waktu. Kalau kita nggak cepat kesempatan datang, kita nggak sigap, hilanglah dia. Jadi perhatikan ini baik-baik ya, perhatikan ini baik-baik. Kita nggak cepat tanggap, mati kita. Lambat, slow, santuy, mati kita. Lemot, mati kita. On, mati kita. Unknowledgeable, nggak ngerti apa-apa, mati kita. Jadi jangan bilang, loh aku nggak tahu loh kalau matahari terbit terus habis loh, gimana dong? Riset lah, coba lah, kesempatan lah, kekeluargaan lah, kan hopeng. Nggak bisa, nggak makan kau hari itu. Jadi nggak peduli kau ngerti nggak ngerti, kau harus ngerti. Ini fakta dan ini kenyataan hidup. Kita nggak bisa bilang, ya aku nggak bisa apa-apa gimana dong? Ya mati. So, kau harus bisa apa-apa. Cari.
Belajar. Hidup ini pembelajaran. Dan kita harus belajar terus setiap hari. Jadi jangan sekedar beralasan, tapi aku memang orangnya begini, aku nggak bisa cepet. Kalau aku gerak cepet pusing. Ini mati. Aku nggak bisa pinter, aku kalau mikir memang rada lemot. Ya mati. Dan lemotnya orang itu bukan karena dari lahir, bukan. Karena nggak pernah dipakai. Hukum Allah menyatakan, apa yang tidak pernah kau pakai akan hilang. Otot nggak pernah dipakai, hilang. Tapi makin sering kau pakai ototmu untuk bekerja keras, makin besar ototmu. Nggak pernah dipakai mikir, cuman santai menjalani hidup. Bangun, makan, ya beginilah hidup. Tidur lagi, ya beginilah hidup. Tidur lagi, ya beginilah hidup. Ya lama-lama habis. Ntar disuruh mikir cepet. Bengong aja. Makanya orang yang, kalau ada orang tua, disuruh di rumah terus, diam-diam, pikun. Nggak kepake. Kalau kau pengen orang tuamu sehat, jangan disuruh di rumah terus, kerja. Kasihlah kerja, jangan kerja berat-berat, bukan terus jadi angkat-angkat besi, bukan. Angkat-angkat batu, bukan. Paling nggak kasihlah kerjaan untuk otaknya. Kalau di Amerika, atau di Israel, mereka sama, orang-orang tua biasanya mereka dikasih teka-teki silang. Isilah. Jadi sambil duduk, bukan pekerjaan yang susah untuk fisik, tapi mereka mikir, oh teka-teki silang. Berpikir, apa yang dipakai tidak akan hilang. Jadi hari ini harus sadar, satu, kesempatan datang itu setiap pagi. First thing in our life. So be prepared, my friend. Yang kedua, kesempatan punya batas waktu. Begitu dia datang, kita nggak siap, kita nggak ambil, hilang dia. Dan kita nggak akan pernah tahu lagi kapan dia akan datang. Mungkin dia akan datang lagi, nggak tahu berapa tahun lagi. Atau mungkin bahkan dia nggak akan pernah datang lagi. Jadi hari ini jangan salahkan Tuhan ya, bukan. Jangan salahkan, kok aku nggak punya kesempatan? Punya, semua orang punya kesempatan. Kita saja yang nggak ngerti, kita saja yang nggak menangkap itu. Jadi hari ini perhatikan, kesempatan selalu ada, pasti. Yang kedua, Keluaran pasal 16 ayat 23. Keluaran pasal 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti diberitakan Musa. Lalu tidak berbau, busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Jadi, kalau Anda baca kisah sebelumnya, Tuhan perintahkan setiap pagi. Saya bacakan lagi ya. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan ngomong, tiap-tiap orang ambillah menurut keperluannya. Karena kalau kau ambil lebih, sisa sampai pagi, busuk dan berulat. Tapi ada satu pergumulan, ada satu masalah lagi. Hari ke-6 adalah hari yang kudus, Sabat. Hari yang ke-7 adalah hari yang kudus, hari yang Sabat. Harus berhenti. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh berbuat, nggak boleh kerja, karena harus berhenti. Jadi hari ke-6-nya, itu adalah hari terakhir untuk mengambil mana. Nah terus hari ke-7 nggak boleh ngambil, nggak boleh ngapa-ngapain, terus gimana dong? Kalau hari ke-1 ada sisa, hari ke-2 busuk. Hari ke-2 ada sisa, hari ke-3 busuk. Nah hari ke-6, kalau ada sisa, hari ke-7 harusnya busuk, tapi tidak. Tuhan ngomong, inilah yang dimaksudkan Tuhan sebagai hari perhentian penuh. Ambillah, kalau kau perlu bakar-bakarlah, kalau mau masak-masaklah, terserah, silakan. Simpanlah sampai pagi. Dan dari hari ke-6 disimpan sampai hari ke-7, tidaklah berbusuk, tidak berbau busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Selalu di tengah kesempatan, pasti ada pertolongan. Pasti, Bapak Ibu. Jadi kita perlu sadar, kita bukan cuma dikasih kesempatan. Tuhan itu kasih kita paket lengkap. Kesempatannya dikasih, pertolongannya juga dikasih. Kesempatannya dikasih, penolongnya juga dikasih. Kesempatannya dikasih, toolsnya dikasih. Kesempatannya dikasih, caranya dikasih. Kesempatannya dikasih, semua infrastruktur provisionnya dikasih. Kita tinggal jalan sebenarnya loh. Tinggal jalan, apa susahnya. Tapi ternyata
Tidak segampang itu juga. Kita coba berpikir sebentar ya. Kalau saya mau buka bisnis restoran, rumah makan, saya punya resep turun-temurun enak banget. Saya punya tempat lokasi pinggir jalan raya, rame banget. Saya punya tempat Instagramable banget. Bagus banget, dekor mahal. Apakah Anda berani jamin saya pasti sukses? Nggak mungkin. Nggak ada. Siapa berani jamin? Nggak ada berani jamin. Buktinya, selama pandemik ini, kita selama setahun ini, berapa banyak restoran-restoran besar, toko-toko besar, perusahaan-perusahaan besar yang ambruk. Berapa banyak? Banyak sekali. Nama-nama besar, departemen store, restoran-restoran, tutup. Tapi hebatnya, di depan rumah saya ini ada satu penjual nasi goreng. Dari saya pertama kali nginjek Jakarta tahun 2007 sampai sekarang, sampai hari ini 2021, sudah 24 tahun. Sudah 14 tahun yang paling nggak selama yang saya tahu ya. Dia masih ada di sini sampai hari ini. Pandemi nggak ngefek, tetap aja dia masih jual sampai sekarang. Tapi yang retail-retail besar tutup. Kenapa? Apakah si penjual nasi goreng ini lebih kuat daripada perusahaan-perusahaan asing ini yang dengan model raksasa ini? Bukan. Tapi dalam hidup ini ada faktor X penentu keberhasilan. Tuhan. Kita bisa punya semua sumber daya. Kita bisa bilang, aku punya semua kesempatan. Yes, you have. But if you don't have God, you have nothing, my friend. Anda nggak punya apa-apa. Jadi hari ini belajar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada penentunya, ada penolongnya. Dikasih sama Tuhan. Jadi, siap-siaplah. Kita ini nggak buta jalan masuk. Oh, ada kesempatan, tapi gimana? Stop making excuses. Take the opportunity. And the helper will come. Bantuannya pasti ada. Tuhan kasih kok bantuan. Tuhan kasih kok exception. Pasti, Bapak. Yang harusnya berbau busuk dan berulat, tidak pada hari ke-6. No. Tuhan buat sesuatu yang berbeda untuk mereka. Dan hari ini yang sama. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda buat Anda dan saya. Tuhan will customize. Buat pertolongannya dengan cara yang sempurna. Customize. Handmade khusus buat Anda dan saya. Kayak baju dibuat khusus, tailor-made oleh penjahit. Khusus hanya untuk Anda. Jadi baju itu nggak bisa dipakai orang lain. Nggak cocok, nggak pas. Tapi begitu Anda yang pakai, fit in. Bagus sekali. Itu namanya tailor-made, customize. Itu yang Tuhan buat Anda dan saya. Yang ketiga hari ini. Coba perhatikan. Kitab Keluaran, pasal 16 dan 20. Keluaran, pasal 16 dan 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Musa sudah ngomong, ambillah tiap-tiap pagi menurut keperluanmu. Kalau kau tinggalkan, dia akan rusak, berulat, dan berbau busuk. Alkitab menulis, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Dan ngambilnya kebanyakan, nggak kemakan hari itu, serakah, ketinggal sampai pagi, berbau busuk dan berulat. Perhatikan yang ketiga ini. Dalam hidup ini pasti akan ada the opposition. Orang yang menyerangmu, musuhmu, pasti ada. Pasti. Jadi jangan berharap semua orang akan senang dengan kita. Oh, I hope everybody likes me. No. That will not happen, my friend. Impossible. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kau kerjakan, pasti ada orang yang benci. Pasti. Begitu kau berkata, aku mau berhenti dari pekerjaanku, aku mau mulai bisnis. Pasti ada yang benci. Pasti ada yang jatuhkan. Bodoh, mikir dong. Kalau bangkrut gimana? Kalau tabunganmu habis gimana? Pasti ada. Detik kau berkata, aku mau berubah. Aku mau berhenti merokok. Aku mau berhenti nonton video porno. Mesti akan ada yang ngomong, ah gaya sok suci, emang bisa lo. Gue udah tahu lu dari dulu, mana mungkin lu bisa. Cemen. Pasti ada. Apapun yang kau mau lakukan, apapun yang mau kau kerjakan, pasti ada. Anda mau berkata, aku mau berubah, aku mau senangkan orang tuaku. Kalau aku sukses, aku akan beli rumah buat orang tuaku. Akan ada juga orang yang ngomong, lah kalau cuma nanti ya aku iso.
Belum ada toh rumahnya. Baru nanti kan, kalau toh. Ya semua orang bisa. Selalu akan ada orang yang akan menjatuhkanmu. Always. Musa ini kurang apa Bapak Ibu? Perhatikan tuh. Musa itu dari pertama waktu dia menghadap Firaun, dia mau bebaskan bangsa Israel. Wah, luar biasa. 10 tulah berturut-turut dihajar. Musa perform begitu rupa. Kurang apa Bapak? Laut Merah terbelah. Firaun dan seluruh pasukannya mati di tengah lautan. Kurang apa? Apa kurang spektakuler? Begitu keluar dari Laut Merah, nyampe di satu tempat namanya Mara, airnya pahit, nggak bisa diminum. Musa ubah jadi manis. Kurang apa? Jalan lagi, kesasar di padang gurun. Habis-habisan, jutaan orang Israel mau mati. Kehausan, mau mati kelaparan. Musa tuntun mereka dengan penyertaan Tuhan. Dengan helpernya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Opportunity, pertolongan. Opportunity, helper, Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dibawalah mereka oleh Musa ke Elim. Di tengah padang gurun ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di tengah padang gurun. Sampai hari ini masih ada Elim ini. Kalau Anda ke sana nanti suatu hari, Anda akan ditunjukin. Padang gurun semuanya coklat, cuman pasir, kering, panas. Lalu tiba-tiba di satu tempat, hijau aja semua. Cuma satu petak itu doang. Elim. Sampai hari ini. Kurang apa? Tapi begitu minta roti, nggak nurut. Wah, kenapa orang nggak nurut? Karena dia nggak percaya Musa. Musa bilang, ambillah dikit aja buat kamu hari ini, yang cukup. Kalau mereka percaya Musa, mereka akan ambil secukupnya. Karena mereka tahu, Musa teruji dan terbukti. Mantap jiwa. Hebat. Tapi mereka nggak percaya. Mereka ambil lebih. Kenapa? Khawatir. Iya kalau besok ada lagi. Kalau enggak. Loh, tapi Musa bilang ada loh. Ya kan dia yang ngomong. Emang dia bikin. Ambillah yang banyak. Masukin kresek. Bawa pulang. Ada saja. Selalu ada Bapak Ibu. Dan ini orang-orang yang merusak. Dan biasanya orang-orang yang begini, nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin, aku akan ambil buat diriku sendiri yang banyak. Nggak mungkin. Mesti dia bilang, Jeng, ambil yang banyak kan lah. Kenapa? Dia sungkan sama aku sendirian. Jadi dia ngajak orang, ayo kita, kau dan aku, kita ambil ada banyakan ya. Masukin tasmu lah. Masukin kantongmu. Bung, ayo sekalian. Ngapain? Nanti kalau anakmu kalau kelaparan gimana? Lagi hamil loh. Kurang gizi ntar anaknya gimana? Ambil banyakan. Mesti ngerusak. Tapi perhatikan ini. Kita harus tahu, di tengah kesempatan, di tengah pertolongan Tuhan, selalu akan ada musuh. Jadi Anda jangan bingung, jangan kaget. Dan biasanya musuh ini datang dari dalam. Dari orang dekat. Musuh nggak datang dari luar. Musuh datang dari orang dekat, Bapak Ibu. Mungkin kau sedang berhasil, kau bisnis, Anda sedang berhasil. Saya mau Anda mengerti ini. Di tengah keberhasilanmu, di tengah sukacitamu, tidak semua orang akan bersukacita bersama denganmu. Kalau kau sedih, kau mengalami lebih banyak orang akan menangis bersamamu. Dibanding saat kau berada di puncak kejayaan, nggak banyak orang akan benar-benar tertawa dan bersukacita. Wah, aku bangga, aku senang kamu berhasil. Banyak orang akan menjatuhkanmu, mencibirmu, menyerangmu. Cobalah kita pikir sebentar. Anda dan saya, kita mulai start bisnis bersama. Modalnya sama, keadaan kita sama. Pekerjaan kita sama. Tapi dalam waktu setahun, saya diangkat Tuhan tinggi. Berhasil, sukses, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Anda masih struggling. Saya mau tanya jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Apakah kau akan bahagia untuk keberhasilanku? Apakah Anda akan berkata, wah, aku bangga kenal sama Deki, hebat ya. Dulu kita mulai bareng-bareng, sekarang, wah, aku masih struggling, dia, Tuhan angkat. Hebat, pinter loh orangnya. Kerja keras. Apakah kau akan lakukan itu? Atau kalau mau jujur, apa kau pikir, Deki kayaknya pesugihan deh. Lihat, kepalanya kayak tuyul. Dia pasti pakai setan. Raja tuyul dia kayaknya. Atau apa? Rasanya ya, lebih banyak yang kedua. Orang di depan kita, di depan saya mungkin orang bisa tertawa. Hebat ya, suksesnya. Sirik tapi. Kadang suksesnya, sirik ini sarkasme. Jadi sadarlah, kalau dalam hidup ini ada musuh, orang yang gak senang dengan Anda, let it go.
Ngapain pusing-pusing? Lepaskan, biarin mereka. Jangan buang waktu, jangan buang energi, jangan buang sukacitamu demi mereka. Nggak worth it. Tapi Anda hanya perlu tahu bahwa dalam hidup ini selalu pasti akan ada musuh. Dan musuh pasti dari orang dekat. Jadi Anda jangan khawatir, jangan bingung. Kok dia keluargaku, kakakku, adikku, saudaraku, mungkin orang tuaku, mungkin anakku. Kenapa kok malah dia? Ya memang begitulah. Dari zaman dulu sudah diperingatkan kok. Jadi sadarlah ya. Jangan buang waktu, jangan sibuk membenci mereka. Just keep going. Terus saja, terus lari. Run the full distance. Do your best. And finish the race. Yang keempat, yang terakhir. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Perhatikan ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Jadi selama 40 tahun itu, makan terus setiap hari, nggak kurang, tidak lolos sehari pun itu roti. Dan di tengah-tengah padang gurun yang sepi, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Di tengah keadaan yang sangat mustahil. Tapi Tuhan pelihara dengan sangat hebat sekali. Artinya, kalau kita bisa menangkap opportunity-nya, kita bisa tangkap helpernya, Tuhannya, kita bisa atasi oppositionnya, musuhnya, we will be the champion, the overcomer. Kita akan jadi orang yang menang. Dan memang kita itu didesain sebagai pemenang. Memang, Anda harus sadar ini. Lepas dari keadaanmu hari ini. Dengar ini. Keadaanmu tidak menentukan siapa dirimu. Anda bisa dalam keadaan yang miskin hari ini. Anda bisa dalam keadaan yang kalah hari ini. Anda bisa dalam keadaan yang terjepit hari ini. But you are not a loser. Hanya keadaanmu yang seperti itu. Tapi bukan dirimu. Kebalikan. Anda bisa jadi seorang yang juara hari ini. Kamu bisa jadi orang yang sukses hari ini. Secara harta. But it's not even who you are. Anda belum tentu seorang yang teruji. Kau belum tentu seorang juara yang sejati. Not yet. Kenapa? Keadaanmu tidak menentukan siapa dirimu. Jadi jangan menilai dirimu berdasarkan keadaanmu hari ini. Kenapa? Karena keadaan bisa berubah. Hari ini bangkrut. Tahun depan? Belum tentu. Atau kebalikan. Hari ini kaya. Tahun depan? Belum tentu. Selama pandemik ini, selama kita sudah lewati pandemi ini selama setahun lebih, Bapak Ibu. Paling nggak kita bisa sadar lah. Awal Januari atau awal Februari tahun lalu, ya paling nggak saya lah ini. Saya punya banyak orang yang saya kenal. Yang sangat berhasil sekali. Sukses sekali. Tahun lalu, tahun ini berubah. Jatuh. Dan tidak bisa dilawan keadaan ini. Mau tidak mau harus jatuh. Dan saya sadar betapa cepatnya hidup orang berubah. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga lihat. Ada orang yang tahun lalu kasihan. Jualan ikan di pinggir jalan, gak ada yang beli, gak laku. Makan susah. Tiba-tiba, dalam 1 tahun, ikan cupang naik daun. Dia naik mobil. Berubah tiba-tiba. Hebat. Siapa yang sangka? Siapa yang tahu? Tapi itu yang terjadi. Jadi, keadaan kita tidak menentukan siapa diri kita. Dan saya mau bilang ini. Dari awal, desain Tuhan atas Anda dan saya, kita seorang pemenang. Semua kita mulainya dari sperma. Sperma orang tua kita. 1 kali sperma dikeluarkan itu miliaran. Tapi hanya ada 1 yang berhasil menang. Anda bayangkan ada lomba lari, 1 miliar pesertanya. Yang menang 1, juara satunya, kira-kira menurut Anda apakah dia hebat? Berhasil mengalahkan 1 miliar orang lain. Pasti. Dan siapa dia? You. And me. Kita orang hebat. Kita didesain untuk jadi pemenang. Awalnya. Tapi, apakah segampang itu? Enggak. Apakah cuma ambil kesempatan ikut Tuhan, terus cuek bebek sama musuh? Menang? Enggak. Tidak segampang itu. Perhatikan ini. Ayat 28-nya. 28-29. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?
Jadi disuruh ambil secukupnya, setiap hari saja secukupnya. Kalau kau tinggalkan, berulat dan busuk. Tapi orang Israel ngelanggar terus, diambil banyak, diambil banyak, diambil banyak. Maka Tuhan ngomong ini, sampai berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Jadi, Tuhan kasih rule. Perhatikan kata-katanya. Tuhan nggak bilang, kenapa kau serakah? Tidak. Tapi ditanya begini, seberapa lama lagi kamu menolak? Perhatikan kalian, kau tolak perintahku dan hukumku. Sampai kapan kau menolak untuk tunduk? Sampai kapan kau menolak untuk taat pada perintahku? Artinya, kunci keberhasilan, kunci yang menentukan kita berada dalam posisi pemenang, walaupun kita memang didesain dari awal untuk jadi seorang pemenang, adalah waktu kita konsisten menjaga hukum Tuhan. Waktu kita konsisten mengikuti perintah Tuhan. Hidup ini jangan ngawur-ngawur. Jangan semaumu sendiri. Aku maunya begini, mau apa? Ya rusak. Aku memang maunya begini, mau apa? Ya rusak. Nggak bisa. In this life, we have rules of life. Kita punya aturan hidup. Orang main game juga ada aturannya. Dan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, bukan bodoh-bodohan. Waktu Paulus itu menggambarkan kisah ini sebagai seorang olahragawan. I have run the race. I have done my best. Aku sudah selesaikan pertandinganku dengan sangat terbaik. Dia bukan ngawur-ngawur waktu dia gambarkan sebagai perumpamaan pertandingan. Kenapa? Karena dalam pertandingan ada rule. Anda menolak mengikuti rule, mau-mau sendiri, suka-sukamu sendiri, kalah. Disqualified. Jadi hari ini, kalau Anda mau menikmati berkat yang dari Tuhan, ya kau harus ikut aturan Tuhan dong. Kalau mau-mau, aku mau kus, mau apa? Ya tunggulah. Siapa tahu udah ada berkat dunia yang ngawur-ngawur yang datang nyasar padamu. Kalau enggak ya sudah, jangan protes. Kan gampang ya. Hari ini saya cuma mau sampaikan satu begini. If you really want to make sure, untuk memastikan Anda menerima berkat yang sesungguhnya dari Tuhan, follow the rule. Ikuti perintah Tuhan. Gampang. Hidup ini gampang kok sebenarnya. Pemberontak ini susah. Kalau disuruh, contoh, kita punya komputer lah. Lalu kok manual book berkata, kalau mau colok USB, ya, mau dicabut, jangan langsung dicabut. Dari dalam komputer ini dulu diejek supaya nggak rusak. Kita ngotot, mau aku cabut mau apa? Ya cabutan, nggak apa-apa. Tapi kan tunggu waktu, rusak. Manual book bilang, kalau mau matiin, jangan dipetek. Lama-lama nanti mati. Ada tombol di dalam sini, ada komen namanya shutdown. Supaya dia closing semua aplikasi, supaya dia simpen semua file dan segala macamnya. Supaya Anda nggak hilang filenya. Anda bilang, mau aku tutup mau apa? Mau aku pencet mau apa? Ya rusak. Kehancuran bukan pada laptopnya saja. Kehancuran akan terjadi pada hidupmu. Semua kerjaanmu, filemu yang sudah kau ketik di Word dan segala macam akan hilang. Tidak tersave. So, this is your decision, my friend. Anda mau tunduk atau tidak. Hidup itu gampang kok. Follow the rule. Follow the manual. Follow the instruction. Hasilnya seperti yang dijanjikan. Tapi waktu kita jalan sendiri ya, hasilnya nggak tahu, nggak ada yang menjamin. Karena yang jalannya sih salah kok. Jadi hari ini ingat baik. There's always an opportunity. There's always a helper. But there's always also an enemy, an opposition. But at the end, we will be the overcomer. We will be the champion. We will be the winner. Kalau kita tunduk pada perintah Tuhan. Hari ini, bangun pagi. Tangkap kesempatan itu. Prepare yourself. Karena kesempatan punya lifespan. Begitu dia datang, ambillah secepat-cepatnya. Tangkaplah dia sebelum dia hilang.
Kesempatan itu seperti orang yang punya sayap. Dia lewat depan kita. Kita nggak sadar siapa dia. Kita nggak tangkap dia. Terbanglah dia, dan kita nggak akan tahu kapan dia akan datang kembali. So, hari ini, konsisten. Begitu kau konsisten, kau dapat kesempatanmu. Kerjakanlah sampai akhir. Jangan berhenti. Jangan kesempatan sudah kau ambil, kau tangkap. Susah, buang. Kita cari kesempatan lain. Selesaikanlah sampai habis. Harus sampai selesai. Dan saya berdoa, janji yang disampaikan Tuhan akan terjadi buat Anda dan saya sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, hikmat Tuhan, pesan Tuhan, roh Tuhan tetap bicara buat kita, mengubah kita, memberi kita hati, seorang murid untuk belajar, mengubah, dan melakukan apa yang kita dengar dalam firman ini. Saya undang kita semua, kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan amin yang keras itu siap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Bapa, kami berdoa namamu, diberkatilah pekerjaan kami. Apapun yang kami sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar apapun yang kami buat, Tuhan buat lipat ganda. Kami berdoa biar hari ini kami percaya Tuhan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Kami jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri kita semua percaya sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hadir beribadah kembali minggu depan dengan tema Konsisten in Focus. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan, bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan